Halo teman-teman, jadi ada banyak cerita di balik terbentuknya TDI Store di Plaza Indonesia di level 1 ini. Mulai dari bagaimana cara kita memasukkan mobil yang ada di sini, dan yang menarik juga bagaimana toko ini didesain sedemikian rupa sehingga menarik perhatian orang-orang yang berkunjung ke Plaza Indonesia. Dan kita nggak lengkap bahas langsung bersama Masterminds di sini sebagai founder dari KZ Karin Studio. Halo, Mbak Karin, selamat sore. Pak Willy juga, apa kabar Pak? Baik. Jadi kita perlu tahu nih, sebenarnya dari teman-teman yang pernah datang ke sini cerita kalau main ke TDI Store tuh beda ya nuansanya. Terus kita masuk juga kerasa luxury, tapi juga fun. Apa cerita dibalik ketika ada komunikasi dengan Pak Willy untuk mendesain toko ini, Pak Karin? Jadi waktu kita diminta Pak Willy untuk mendesain TDA, selalu ya, permintaannya itu selalu bukan yang showroom mobil yang normal gitu. Selalu nggak mau kalau yang biasa gitu maksudnya. Jadi kita selalu mikirin gimana satu konsep itu konsep baru dan yang lebih fresh, yang orang istilahnya di Indonesia jarang lihat lah gitu, nggak cuma di Jakarta tapi di Indonesia jarang lihat gitu. Gimana kita approach itu supaya desain kita tuh, ini kan showroom mobil ya, jadi tetap bagaimanapun yang harus menonjol tuh mobilnya gitu, bukan cuma desainnya. Desain itu seperti pelingkup yang membuat mobilnya jadi kelihatan lebih keren. Jadi gitu. Jadi jangan sampai nih nanti desainnya terlalu mentereng gitu ya, terlalu rame, sehingga malah berlomba sama mobilnya, malah nanti orang bingung gitu, nih mau ngeliatin mana dulu nih, ngeliatin desainnya dulu apa ngeliatin mobilnya dulu, padahal kan jualan mobil nih, bener kan? Yang harusnya lebih menonjol, harusnya lebih keluar kan tetap mobilnya. Berarti kan konsepnya harus kuat, harus organik. Tetap konsepnya tetap harus ada ceritanya, tetapi kita bagaimana kita membangun itu jadi sebuah pelingkup yang jadi seperti wadah gitu. Jadi seperti tempat wadahnya yang kita desain. Aku mau ngomong lebih banyak detail lagi, tapi sebelum kita ke sana, kita ke Pak Willy dulu nih Pak. Waktu pertama kali komunikasi dengan Mbak Karin ini, yang Bapak pertama sampaikan tuh apa Pak? Pengen toko yang seperti apa? Pengen lokasinya ataupun tata letak di dalamnya seperti apa? Sedetail apa Pak? Pada saat kita dapat Plaza Indonesia ini, waktunya itu dari waktu decide kita dapat tempat di sini sampai kita buka itu timeline itu mepet sebenarnya. Oh, jadi waktunya nggak banyak itu untuk preparation? Nggak banyak. Berapa lama itu Pak? 3 minggu harus udah buka. 3 minggu? Iya, 3 minggu harus udah buka. Jadi 3 minggu tuh harus create design, create dekorasi dan lain sebagainya, itu harus jadi within 3 minggu. 3 minggu? Iya, jadi sebenarnya itu order yang cukup sulit menurut saya. Berarti kalau dibilang tadi sempet bilang sulit, sempet ragu nggak Mbak Karin? Aduh, saya sampai bilang sama gitu. Pak Willy, kan kita udah kenal ya, saya bilang, well, tapi kalau saya yang desain, sekali jalan ya jangan dirubah-rubah, saya bilang gitu. Tapi bukannya, koreksi kalau aku salah ya, bukannya biasa dalam perjalanan ketika dilakukan realisasi di tempat pemasakan ataupun desain segala macam, biasanya kan pasti ada perubahan kan? Gini, itu kan penyesuaian sesuai kondisi lapangan, beda dengan perubahan konsep desain. Kalau perubahan konsep desain tuh misalnya di belakang sini tadinya ini ada shelves untuk showcase gitu ya, misalnya dirubah lagi jadi yang lain misalnya gitu. Jadi konsep yang berubah yang terlalu major, kita nggak punya waktunya gitu. Tapi saya bilang sama Pak Willy, menurut saya lumayan ngerti, karena udah berapa kali kita kerjain TDA, jadi kan bukan yang pertama kali nih, udah kayak tau lah dikit-dikit gitu. Fun fact teman-teman, jadi Mbak Karin ini tidak hanya mendesain untuk TDI Store di Plaza Indonesia, tapi juga TDI Luxury Toys showroom TDI di Jakarta Selatan Pak ya? Dan tadi kan Bapak cerita, ini 3 minggu loh Pak. Ada ini nggak Pak, kayak proses sedikit kayak, bukan gontok-gontokan ya, apa ya kita sebutnya, kayak ya mungkin ada adu argumentasi Pak? Nggak ada sih, yang mungkin awalnya mungkin Bu Karin tanya mau desainnya seperti apa. Saya bilang mau desainnya bisa jualan mobil lebih banyak, gimana caranya. Jadi kan mobilnya harus stunning.
ya mungkin kan Bukarin juga bukan pertama kali yang desain TDA gitu kan. Jadi Bukarin kurang lebih udah tahu. Jadi begitu dalam seminggu ya kayaknya, dalam seminggu gambarnya keluar, udah oke. Saya cuma tanya aja, ini apa nih bahannya? Ini. Oke. Tadi juga kan Bapak berulang kali bilang desainnya nggak boleh biasa, harus extraordinary. Bapak sebelumnya lihat referensi gitu mungkin desain tempat tertentu, objek, gedung tertentu atau toko tertentu gitu Pak, untuk akhirnya mutusin wah nanti 3D Store harus seperti ini gitu. Ada dikit-dikit contoh kayak misalnya yang di TDA yang di Keramat Pela. Oke. Keramat Pela project terakhirnya dari Bukarin ini kan dia bikin yang kayak batu bata, cuman yang kayak agak rompal-rompal gitu kan. Iya betul. Warnanya putih. Oh. Warnanya putih. Jadi awalnya itu batu batanya itu warnanya itu campur gitu. Saya lihat, wah ini keren banget ini batu bata warna kayak gini tuh keren banget, kenapa kok dicat putih gitu. nggak usah dicat gitu kan. Wah kita debat lama, akhirnya si Bukarin bilang udahlah percaya sama dia. Cat aja dulu. Tapi saya dalam hati, aduh enggak lah, ini warna batu bata kayak gini lebih oke lah. Cuman akhirnya kita cat dan ternyata memang lebih bagus. Iya. Enggak, karena gini, pengalaman kita berkomunikasi dengan klien ya. Kalau Pak Welly kita udah kenal agak lama, maksudnya udah beberapa tahun, sehingga saya berani ngomong udah dia percaya aja sama kita gitu. Karena kan gimana, kita udah kenal gitu kan. Saya nggak mungkin deliver sesuatu yang jelek sehingga malah nama kita sendiri yang jelek dong, bukan cuma TDA yang jelek loh. Saya juga kena gitu kan. Nah, cuman beberapa kali kita pengalaman kadang-kadang apa yang dilihat klien itu membayangkan misalnya material ini bagus gitu ya, tapi karena bukan desainer, karena orang awam kan jadinya tidak membayangkannya secara keseluruhan, dengan lantainya, dengan mobilnya, dengan lightingnya, dengan yang lain-lain gitu elemennya. Sedangkan tugas kita desainer itu adalah kayak menjahit semuanya supaya jadi bagus, jadi keren gitu. Jadi ini aja tadi bener tuh kata Pak Welly, bener kalau misalnya bata itu aja sendiri dia keren warnanya seperti itu, waktu nggak dicat putih. Tetapi saya bilang sama Pak Welly, Pak Welly ini kalau sama lantainya nanti ada mobilnya warnanya berantakan, saya bilang gitu. Sedetail itu ya? Iya, karena memang mengatur color scheme dari sebuah interior itu nggak segampang kita main ya udah ini ganti ini aja. Kita harus melihat secara keseluruhan konsepnya nyambung nggak, again bisa serve the purpose nggak. Purpose-nya apa nih? Purpose-nya mau menonjolkan mobilnya. Kalau warnanya, saya bilang waktu itu kalau dindingnya bata semua nanti kayak distro di Bandung, saya bilang gitu. Tapi purpose-nya tadi kalau kata Pak Willy, nanti mobil laku banyak. Betul, yang penting kan makanya kita kan harus bisa membuat barang yang udah, ini kan barang bagus ya, kita bilangnya mobilnya juga bukan mobil biasa nih, lebih ke supercar, terus kemudian lebih ke hobi car ya, lebih mobil hobi gitu kan. Okay. Jadi harus ditonjolkan supaya kelihatan lebih bagus lagi, lebih keren lagi dong gitu. Aku pernah dengar kalau kita ngobrol soal desain interior, arsitektur, biasanya salah satu hal tersulit adalah menggabungkan teknis dengan keinginan klien, atau mungkin Pak Willy di sini. Ada kendala di situ. Kebutuhan teknis di lapangan seperti apa, harus tiba-tiba, wah kayaknya ini bentrok dengan keinginan klien. Menurut saya itu terjadi di semua proyek, baik di proyek ini maupun proyek-proyek yang sebelumnya, itu sesuatu yang normal. Iya, tidak mungkin tidak terjadi, biasanya begitu. Cuman yang perlu kita garis bawain adalah bagaimana kita mengkomunikasikan ke klien dan ke tim kita juga, ke kontraktor juga misalnya, kalau itu berhubungan dengan kondisi lapangan dan construction, solusinya apa nih gitu. Okay. Kenapa ini nggak bisa, atau kenapa ini jangan begitu, atau kenapa ini harusnya seperti apa gitu misalnya. Lebih ke komunikasi sih Pak. Oke. Pak Welly, tadi Pak Welly bilang di showroom sebelumnya kan Bapak punya request khusus tembok bata itu Pak. Untuk di TDA Store Plaza Indonesia Pak, Bapak punya request khusus nggak Pak untuk interior atau mungkin lighting, coloring? Saya pengennya yang stunning, karena di Plaza Indonesia mungkin apa ya? Saya kan juga suka ke Plaza Indonesia, cuman saya tuh nggak begitu suka kayak nunggu shopping apa kayak gitu. Jadi saya nggak ada tujuan di sini. Tujuannya sebenarnya ya, maka itu sebenarnya idenya gimana caranya buat orang-orang yang suka nunggu
istrinya atau nunggu anaknya, Oh. dia datang dan dia bisa lihat barang. Oh sebenarnya jadi gitu ya? Oh gitu. Oh Iya, gitu. iya, oke. Jadi aku tangkap mungkin begini Pak. Biasanya tuh bapak-bapak yang nemenin shopping istrinya gitu. Bingung mau kemana. Iya, bukan cuma bingung, harus kabur daripada suruh bawain tas ya. Mending kabur aja. Kemudian kemana Pak? Iya, di sini. Oke. Jadi nggak usah bawain tas. Oke, itu salah satu purpose-nya ternyata. Oke. Tapi spesifik gitu Pak. Ini kan kita lihat pilar warna silver abu-abu gitu. Bapak waktu itu ada request khusus nggak sih Pak? Requestnya sama Karin ya, saya mau desainnya itu yang rada beda dan lebih maskulin. Oh berarti sebatas itu ya, maskulin. Oke. Kalau untuk Mbak Karin ketika memulai pekerjaan gitu ya, kerjaan desain itu adalah bisa dibilang kerjaan seni, betul ya. Jadi kita butuh support mulai dari mood, inspirasi. Itu biasanya kalau untuk Mbak Karin inspirasi mood itu dibangun lewat apa? Atau mungkin ada kebiasaan khusus gitu? Hal-hal kecil yang harus dilakukan, misalnya wah baru bisa melakukan desain tuh kalau A, B, C gitu. Oh jadi gini, karena desain itu adalah pekerjaan yang harus saya lakukan sehari-hari, setiap hari sebenarnya gitu. Bahkan waktu in between time saya di mobil apapun juga kadang-kadang saya harus kasih ideas ke tim saya dan itu berjalan setiap hari dimanapun gitu. Sehingga tidak bisa proses mencari inspirasi itu harus duduk diam, terus kemudian mikir, terus kemudian misalnya harus menyendiri dulu atau ada orang Nggak perlu kayak gitu? Nggak ada waktunya jujur. Oke. Jadi yang saya lakukan adalah setiap hari saya ada waktu untuk misalnya either nonton film, baca buku, cari inspirasi apa aja gitu. Jadi harus setiap hari masuknya. Jadi seperti library nih, kalau kita library bukunya lengkap dan banyak, waktu kita perlu tinggal diambil. Sama ide juga begitu. Oh gitu. Ya setiap hari kita harus makan, otaknya harus dikasih makan yang bagus-bagus, harus cuman boleh nonton yang bagus-bagus, lihat yang bagus-bagus, supaya itu jadi ide, supaya nanti kalau kita misalnya hari ini saya perlu ngedesain TDA gitu, atau besok pagi saya mau ngedesain resto, kan ganti terus nih setiap hari ya kan. Nah itu idenya udah langsung, oh bisa gini, jadi kita udah langsung punya banyak ide gitu. Jadi kayaknya kalau Bukan yang model pakai bersemedi. Oke, gitu. Kalau Mbak Karin jawab seperti tadi, bisa dibilang mungkin seorang yang perfeksionis. Tapi kita perlu tanya mungkin ke orang lain, berarti ke Pak Welly. Bapak kan kenal Mbak Karin udah lama ya Pak? Salah nggak Pak kalau misalkan saya sebut atau saya nilai Mbak Karin ini seorang yang perfeksionis dalam soal desain? Iya. Coba Pak, alasannya apa tuh Pak? Karena saya kan juga orangnya suka desain. Tapi bukan desainer gitu. Jadi saya suka aja ngelihat desain yang bagus kayak gitu kan. Kayak tadi ya masalah batu bata itu cuma salah satu masalah, yang lain itu banyak tuh, kayak misalnya banyak itu kejadian kayak di showroom kita yang di Kramat Pela tuh. Waktu itu kan gate-nya mau dihilangin tuh. Gate-nya mau dihilangin apa? Gate depan. Yang besi yang di Oh, yang di lantai 5 itu. Yang di lantai 5, yang kita buat ada besinya itu kan tadinya mau dihilangkan sama Pak Welly. Oke. Berarti bener Pak ya, perfeksionis ya Mbak Karin ini ya? Iya. Oke. Tapi bagus lah, bagus. Bagus ya? Oke. Dan kalau tadi kan Mbak Karin udah sharing nggak perlu semedi, nggak perlu ritual khusus Nggak untuk perlu. desain gitu. Tapi kalau kita Dia sambil makan kue juga udah bisa ngomong. Udah bisa ngomong ya? Gitu. Kalau kita ngobrol arsitektur, desain interior, biasanya banyak yang dapat inspirasi dari objek-objek wisata di Eropa, contohnya gedung-gedung peninggalan sejarah lama yang wah ini salah satu legacy desain di zaman lama gitu. Iya, Mbak Karin betul. pernah nggak dapat insight atau ide ketika melihat misalkan Colosseum, melihat Monas mungkin gitu? Pernah banget. Jadi kalau ke Eropa tuh sebenarnya ada satu hal yang mungkin di sini belum di tap in sama designers, adalah bagaimana approach warna, marble yang berwarna, dinding yang berwarna itu. Kalau kita misalnya pergi ke Italia itu kan warnanya vibrant banget ya. Di sana tuh nggak takut gitu pakai dinding warna orange semuanya misalnya. Lebih colorful. Atau hijau atau biru atau marmer merah ketemu sama gold, ketemu dengan apa gitu. Nah itu sesuatu yang menurut saya sangat inspiratif, bukan untuk dicontek plek terus diambil gitu ya,
tapi lebih ke bagaimana mereka itu dengan sangat berani dan dengan sangat indah. Jadi bukan cuma berani aja ya, kalau berani tapi jelek percuma gitu, tapi Kurang. berani tapi juga indah, Oke. bisa mengkombinasikan hal-hal tekstur warna yang di sini kita jarang lihat gitu. Karena memang orang Indonesia tuh masih banyak yang kalau kita ngomongin color, kita ngomongin, waktu saya pertama kali ngomong sama Pak Welly misalnya, Pak Welly, showroomnya saya bikin agak gelap ya. Saya kan bilang gitu ya, nanti yang nyala cuman mobilnya aja. Oh gitu. Pak Welly, nanti gelap dong, dari gimana? Tapi kan ada Pak. Oh, ada seperti biasa, conversion iya, gitu seperti ya? biasa, Oke. seperti biasa. Tapi kan saya jelaskan, karena di seberang kita nih brand-brand lain toko-tokonya tuh terang banget Pak. Jadi kalau kita buat terang, orang nggak akan noleh. Ini akan sama semua, satu deretan terang semua di Plaza Indonesia. That's why saya bilang tokonya harus sedikit lebih gelap. Supaya waktu orang jalan udah dari terang-terang-terang, waktu ada perubahan lewat ke toko yang lebih gelap, bukan gelap tuh bukan nggak kelihatan ya, gelap itu lebih dim dibandingkan dengan toko di sebelah atau di seberangnya gitu misalnya. Orang langsung noleh, apa nih? Kok gelap gitu? Kok lebih gelap, kok lebih satu, lebih tenang, itu satu tujuannya. Jadi memang kita harus memikirkan sekelilingnya juga gitu. Bagaimana membuat size yang, ini kan di bawah 200 ya, kalau nggak salah 180-an meter persegi ini, Oke, luasnya ya. jadi stand out gitu. Nggak cuman sekadar orang lihat, oh toko mobil baru gitu. Bukan cuman seperti itu gitu, kita maunya adalah, ada apa nih? Kok lain gitu ya. Oke. Iya Ya, itu. tapi bener tuh waktu si Gimana tuh, Pak? Karin, ini plafonnya dicat warna hitam ya. Hah, warna hitam plafonnya. Saya muter Plaza Indonesia nggak ada yang plafonnya warna hitam. Jadi saya bayangin gimana nih plafonnya warna hitam gimana. Turns out hitam. Oke, Pak. Dan terus kan memang ya kalau kita lewat jalan di depan di windownya TDA ini, yang kelihatan mobilnya aja, beneran mobil doang kan yang kelihatan. Dan the beauty of it, karena kita buat desainnya tuh lightingnya bener-bener kita fokusin ke mobilnya aja, itu adalah orang-orang yang duduk di area duduk di sini dan juga ada satu area duduk yang di luar itu nggak terlihat dari luar. Sehingga kalau ada klien mau ngobrol, mereka nggak merasa seperti duduk di akuarium, diliatin orang di mall gitu loh. Lebih private, juga lebih nyaman kan jadinya. Kalau misalnya terang banget kayak misalnya di beberapa toko yang ada di seberang kita tuh kan langsung kelihatan, si bapak itu lagi lihat-lihat barang ini gitu. Oke. Jadi teman-teman dari ngobrol-ngobrol ini tadi kita bisa underline, garis bawahi setidaknya ada dua kata yang tadi disebut berulang-ulang. Yang pertama authenticity. Yang kedua extraordinary Pak ya desainnya Pak ya. Mungkin dari Pak Welly Pak, untuk kita kalau bicara future, tokonya udah jadi Pak, store-nya udah jadi, mobilnya udah bagus-bagus dan berganti-ganti mobilnya, terus juga ada merchandise di sini, kolaborasi dengan Mayhem. Untuk ke depan Pak, yang paling nomor satu Bapak ingin dari TDA Store ini apa Pak? Sebenarnya gimana cara kita bisa menyampaikan pesan, sebenarnya TDA itu perbedaan dengan yang lain itu apa sih? Apa kita tuh cuma jualan mobil doang? Itu sebenarnya yang saya pengen message itu keluarin di sini. Oke, jadi mungkin juga ada kaitannya Pak ya dengan visi misi TDA dari TDA Store ini nggak sih Pak? Secara jangka panjang mungkin bisa dibilang dalaman toko ini, interior toko ini adalah gambaran dari fingerprint sidik jari identitasnya TDA. Bener Pak, kayak gitu Pak? betul. Oke. Kalau untuk Mbak Karin, ya kita udah lihat lah ya hasil-hasil karyanya Mbak Karin, mulai dari showroom di TDA Luxury Toys di Jakarta Selatan termasuk di Plaza Indonesia. Dari ini pertanyaan yang pribadi atau mungkin nggak pribadi, tapi dari hasil yang udah ada, puas nggak Mbak? Puas sih, dan saya juga appreciate banget sama Pak Welly yang kalau saya kasih ide agak gila sedikit mau terima. Oke. walaupun perlu diyakinkan gitu, tapi generally Pak Welly lumayan open untuk menerima ide-ide yang nggak biasa misalnya gitu. Karena kan misalnya untuk convince Pak Welly bahwa lighting agak gelap, dibuat agak gelap sedikit, itu aja kan sesuatu yang menurut saya nggak semua orang berani gitu kan. Terus kemudian caranya kita nge-layout, terus kemudian finishes yang kita pakai menurut saya juga bukan sesuatu yang umum dipakai di tempat lain. Sehingga saya sendiri merasa bahwa desainer itu kalau nggak ketemu klien yang cocok, yang bisa appreciate
hasil desain kita, percuma jadi gambar doang gitu kan. Oke. Nggak bisa jadi beneran. Nah kalau ini kan dari gambar bisa jadi beneran gitu. Oke, kita sudah sampai di penghujung dialog antara Pak Welly dan Mbak Karin. Tapi sebelum kita mengakhiri dari ngobrol-ngobrol kita ini, ada trivia quiz yang harus dijawab. Karena kita masuk ke holiday season, udah mau Natal juga ya, Mbak Welly ya. Jadi ini kita ke Mbak Karin dulu, tinggal jawab cepet aja nih. Oke. Ada 3 trivia. Waduh, saya yang jawab. Iya, ntar Pak Welly jawab bagian. Oke, yang pertama. Ini kalau salah dihukum nggak? Tapi Nggak ada. Kita fun aja. Hitam atau putih? Putih. Oke. Pantai atau gunung? Gunung. Eropa atau Asia? Asia. Oke. Boleh tepuk tangan kali ya? Apa tuh artinya? Artinya nggak ada sih Pak. Nggak ada sih. Atau mungkin Nanti gue udah takut kalau dibaca psikologis. Nggak psikologis. Tapi aku salah nggak kalau itu, bisa dibilang Mbak Karin cenderung agak konservatif? Mbak? In a way ya, tapi Oh, we like to. Jadi gini, konservatif dalam arti kalau kerja saya lebih suka yang lebih pendekatannya lebih aman, tapi konsepnya kita push jauh. Jadi metodologinya aman, tapi konsep di push jauh. Gitu. Oke. Pak Welly sekarang. Oke Pak Welly, yang pertama, digoreng atau direbus Pak? Digoreng. Digoreng, oke. Tenis atau golf? Golf. Mobil atau motor? Mobil. Oke. Ini analisis bukan berdasarkan teori ilmuwan ataupun siapapun, tapi benar atau salah Pak? Pak Welly orang yang suka tantangan? Lumayan. Lumayan. Lumayan dari 1 sampai 10 berapa Pak? Kalau di skor? Mungkin 9 kali. Wah, itu bukan lumayan, berarti suka banget tantangan. Suka banget dong. Bikin apa? Showroom berapa lama? 3 minggu. Nah. Ditanya Plaza Indonesia bisa? Tapi berarti sebenarnya Pak Welly sama Mbak Karin udah kenal lama ya? Dari showroom yang pertama ya. Dari showroom yang pertama. Yang di Keramat Pela. Oke. Oke, Mbak Karin, makasih banyak waktunya. Sama-sama, Pak Welly, terima makasih banyak kasih waktunya. banget. Happy Holidays, selamat Natal. Happy Holidays. Sama-sama. Salam Happy untuk Holiday. keluarga, selamat liburan. Dan teman-teman, jangan lupa untuk datang dan kunjungi TDA Store di level 1 Plaza Indonesia, terutama untuk petrolheads. Ada banyak mobil di sini yang berganti setiap pekan, setiap minggu. Ada merchandise istimewa dengan Mayhem dan Amalgam. Dan ini menjadi tempat yang tadi Pak Welly bilang untuk bapak-bapak yang nanti bingung ketika menemani istrinya belanja mau kemana, kabur aja ke TDA Store. Sampai jumpa.